Mas Doni, sebelumnya ini kita juga sudah terhubung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak Cahyokumolo. Selamat malam Pak Cahyokumolo. Selamat malam Mbak. Ya. Baik, Pak Cahyo, apakah sekarang berada di Solo juga atau berada di Jakarta? Setelah mendapatkan berita duka, saya sebenarnya besok jam 6 pagi akan ke Solo melayat ya. Tapi kemudian ada arahan dari Presiden melalui Pak Menseknek dan Pak Seskap bahwa untuk para menteri diminta fokus saja kerja di Jakarta dan mendoakan almarhumah Ibunda Bapak Jokowi. Maka rencana saya ke Solo ya jadi batal, itu aja. Baik, Pak Cahyo, seperti apa mengenang sosok almarhumah ini? Ya, kebetulan saya lahir di kota Solo dan saya kenal dengan beliau. Setiap acara-acara di Solo, baik dari Keraton Solo atau acara-acara masyarakat Solo, acara-acara pernikahan ya, yang kebetulan Ibu Noto hadir, saya juga hadir. Saya melihat beliau sosok ibu yang walaupun putranya seorang presiden, tapi beliau cukup dekat, cukup ramah, menyalami tamu-tamu yang hadir tanpa membedakan dan tanpa diikat oleh pengamanan misalnya, itu saja. Dan beliau hafal dengan orang, dia dekat, itu yang saya kenal beliau. Saya mengikuti kalau pas ada acara-acara di Solo yang saya hadir, saya lihat Ibu Noto hadir, itu aja. Baik, ini menarik. Pak Cahyo mengatakan bahwa sosok almarhumah ini begitu hafal dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, begitu peduli berarti kepada masyarakat sekelilingnya ini. Betul ya. Itu yang saya tahu di semua acara di Solo semenjak Pak Jokowi menjadi presiden 5 tahun yang lalu, yang saya sering melihat Ibu Noto orang yang dekat, orang yang apa, saya selalu mendatangi beliau di acara-acara itu ya, menyampaikan salam, hormat, dan beliau ingat, itu aja. Dan sama semua masyarakat dia dekat, itu aja yang saya tahu. Iya. Ya. Sering berbincang-bincang juga Pak dengan almarhumah? Ya, secara informal tidak begitu panjang, tapi saya mesti kalau ketemu di acara saya salam hormat pada beliau, itu aja. Tidak pernah ketemu langsung dialog khusus, nggak ada ya. Pak Cahyo kapan terakhir bertemu dengan almarhumah? Beberapa bulan yang lalu pada saat teman saya di Solo menikahkan anaknya ya. Saya datang dan saya lihat beliau datang, saya hanya salaman saja dan beliau juga sibuk menerima salaman tamu-tamu yang ada. Jadi saya sering tanya kepada teman-teman, beliau akrab, dekat, tidak suka yang resmi-resmian gitu aja. Dia hadir ya hadir sebagai masyarakat Solo, sebagai ibu Bapak Presiden yang juga ditokohkan, itu aja. Itu aja. Dia sosok yang sederhana, itu aja. Sama dengan Pak Jokowi lah, saya kira. Iya, dan begitu aktif ya Pak ya di berbagai kegiatan ya Pak ya. Iya. Saya ingat di sejumlah undangan-undangan resmi di Keraton Solo beliau hadir, saya juga ada. Kemudian acara-acara pernikahan, karena saya juga banyak teman Solo, saya lahir di Solo juga saya sering lihat beliau ada, itu aja, hadir, itu aja. Tadi beliau kan selalu memperhatikan, itu aja. Iya, selalu memperhatikan. Iya. Pak Cahyo juga memperhatikan Pak bagaimana hubungan kedekatan antara Pak Jokowi dengan ibundanya ini. Yang saya tahu Pak Jokowi sangat hormat ya, itu aja. Sangat hormat, ya itu aja. Karena banyak teman-teman saya yang ada di Solo juga menceritakan lah. Kedekatan, maklum seorang anak dengan ibu, saya kira wajar kalau selalu Pak Jokowi minta doa restu pada ibunda dalam setiap melangkah, setiap
bertugas, itu aja saya kira. Baik, sempat mungkin mendengar Pak Cahyo bagaimana komentar dari almarhumah ketika kemudian Pak Jokowi ini berhasil terpilih kembali sebagai presiden? Enggak, saya tidak mendengar secara langsung. Enggak pernah melihat, itu aja. Baik, tapi Pak Cahyo apa baik. sempat mendengar kabar bagaimana kondisi kesehatan dari almarhumah akhir-akhir ini? 3 hari yang lalu ada teman di Solo yang menyampaikan saja bahwa Ibu Noto gerah gitu aja. Ya, kita ikut mendoakan semoga beliau lekas sembuh, itu aja. Itu aja. Baik, Pak Cahyo. Ya, Tadi kami dapat kabar bahwa beliau wafat, ya kami atas nama pribadi, atas nama Kementerian Pan RB menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya beliau dan mendoakan semoga Ibu Noto diterima di sisi Allah SWT dan Pak Jokowi sebagai putra, sebagai presiden diberikan kekuatan ketabahan atas wafatnya Ibunda Pak Jokowi. Sudah itu sempat, aja, terima kasih. Ya, sudah sempat berkomunikasi Pak dengan Pak Jokowi tadi setelah mendengar kabar duka ini? Belum pernah. Karena begitu saya dapat kabar, Pak Jokowi sudah langsung berangkat ke Solo. Baik, ya. Pak Cahyo. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Cahyo waktu mendapatkan kesempatan juga mungkin berkunjung ke rumah Pak Jokowi secara pribadi dan bertemu dengan ibu begitu atau almarhumah begitu, apakah mungkin sempat merasakan masakan dari almarhumah atau seperti apa, ada hidangan khusus dari almarhumah begitu Pak Cahyo? Ya, kalau acara lebaran ya kita makan di istana aja ketemu Pak Jokowi, itu aja. Dari selama 5 tahun saya sekali ke tempat beliau pada saat Pak Jokowi menikahkan putra beliau yang pertama, itu aja saya kira. Baik. Itu aja. Ya. Baik, kenangan seperti apa Pak Cahyo yang rasanya dengan kepergian beliau ini kemudian ada sesuatu yang hilang begitu? Ya, saya kira sebagian besar masyarakat Surakarta khususnya ya, dan masyarakat Indonesia yang pernah mengenal dekat dengan beliau, pernah berkunjung dengan beliau ataupun memperhatikan beliau seperti saya ya, yang kenal walaupun tidak akrab ya, saya kira merasa kehilangan ya. Apapun seorang ibu kan seseorang yang selalu mendoakan putranya yang kebetulan pemimpin Indonesia, Pak Joko Widodo, dan apalagi almarhumah di mata orang Solo khususnya juga sebagai ibu ya, karena beliau juga selalu dekat dengan semua masyarakat Solo tanpa sekat ya. Kalau diundang acara apapun dan kebetulan beliau sehat walafiat, beliau ada waktu, menurut cerita teman-teman di Solo beliau selalu hadir. Baik, rasanya itu yang juga menjadi teladan kita Pak Cahyo Kumolo yang dicontohkan oleh almarhumah. Baik, baik, terima kasih. Baik Pak Cahyo Kumolo atas waktunya. Baik, selamat malam Pak Cahyo Kumolo yang tadi juga sudah bercerita bagaimana kesannya tentang almarhumah. Sekali lagi dari setiap tokoh yang memang tadi berbincang-bincang dengan kami menekankan bahwa kedekatan dari almarhumah dengan masyarakat, terutama masyarakat Solo yang tidak mempedulikan protokoler atau hal-hal resmi, hal-hal formal semacam itu, ini membuat almarhumah begitu dekat dengan masyarakat. Sosoknya diterima dan juga bisa menjadi seorang yang memberikan sebuah wejangan-wejangan khusus kepada para media ataupun rekan-rekan masyarakat di sekitarnya. Begitu Mas Doni, begitu besar sebenarnya peranan dari almarhumah ini, terutama kepada Pak Joko Widodo. Ya, sangat besar ya, karena sudah katakan beliau itu adalah energi ya buat Pak Jokowi, motivator, memberi semangat, yang kerap dimintai restu setiap kali Pak Jokowi ingin terlibat dalam sebuah perhelatan politik begitu. Jadi saya kira ini kehilangan besar ya buat Presiden, tapi ya, saya kira Presiden cukup kuat ya untuk dan tabah ya dalam menghadapi ini. Kita terus mendoakan agar Presiden tetap diberikan kekuatan, keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan bisa mengatasi
krisis ini dengan baik. Baik, kita doakan bersama. Mas Doni Gahral, terima kasih kehadirannya. Terima kasih, sudah menyempatkan waktu untuk bersama kami. Dan pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Pastikan Anda bersama kami.